Waktu itu bilangnya Piala AFF juara, target juara, yakin juara. Setelah gagal, sekarang bilangnya FIFA ASEAN Cup akan tampil terbaik, tim terbaik, target juara. Nanti kalau gagal lagi gimana, Pak? Jadi orang itu nggak usah terlalu banyak kuar-kuar, nggak usah terlalu banyak sesumbar. Jalani saja, ini sepak bola, Pak, bukan matematika. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, setelah kegagalan total tim nasional Indonesia yang diperkuat 90% starting line up pemain diaspora, PSSI kemudian meminta maaf. Tetapi bukan ketua umumnya yang meminta maaf, melainkan sekretaris jenderalnya Yunus Nusi yang mengeluarkan statement resmi meminta maaf dan berharap pemain tidak usah dihujat. Kalau mau hujat, mau kritik, ya PSSI saja. Ya memang begitu aturannya. Memang harus, PSSI ini harus dihajar. Nah, itu PSSI yang ngomong seperti itu. Tapi nanti kemarin bayangin kalau itu menang, juara, ya yang paling banyak ngomong pasti akanlah ketua umumnya. Tetapi karena gagal, ya ketua umumnya sembunyi. Pengurus yang lainnya, sekjennya yang ke depan. Jadi itulah yang terjadi di Republik Indonesia. Selalu begitulah. Kalau sukses, semua orang akan tampil merasa paling berjasa, merasa paling hebat, merasa paling bermanfaat. Tetapi kalau gagal, semuanya ramai-ramai sembunyi. Bahkan kalau saudara perhatikan ini ya, kalau saudara perhatikan kemarin setelah pertandingan melawan Singapura itu hasilnya 0-0, itu kan di Instagram, di Twitter, di media sosialnya PSSI itu kan nggak ada postingan soal hasil akhir. Tidak ada foto yang disebar di situ. Biasanya kalau menang kan itu ada postingan hasil, ada foto, bahkan ada video pemain ngomong, pelatih ngomong, bahkan ketua umum langsung bikin video yang kayak bagaimana itulah. Tetapi gitu kalah kemarin. Nah, itulah yang terjadi dengan PSSI. Terlalu banyak gimmick, terlalu banyak drama, terlalu banyak aktivitas yang nggak penting, terlalu banyak sesumbar, terlalu banyak ngomong, terlalu banyak target ini, itu. Aduh. AFF ini kita akan juara, kita ingin juara AFF setelah 30 tahun kita nggak pernah juara. Gagal kalian. Kemudian nanti ini sekarang ini isunya sudah berubah, saudara-saudara. Saya nggak tahu apakah buzzer-nya dikerahkan untuk fokus ke Piala ASEAN, FIFA ASEAN Cup atau bagaimana. Tapi yang jelas sekarang FIFA ASEAN Cup sudah mulai ramai. Wah, ini nanti kita akan keluar dengan tim terbaik kita. Kita ingin juara. Ini adalah event terbesar kedua setelah Piala Dunia. Buset dah. Mana ada level ASEAN kok event terbesar kedua setelah Piala Dunia. Aduh, Bapak ini nggak paham sepak bola berarti. ASEAN Cup itu, saudara-saudara, itu nanti akan digelar di Indonesia tanggal 23 September sampai 3 Oktober. Venue-nya itu udah diumumkan, udah pasti nanti Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan Stadion Sijalak Harupat. Nah, saya nggak tahu ya kenapa harus di Bandung ya, kenapa nggak di Surabaya, atau kenapa nggak di Jogja, atau kenapa nggak di Bali, atau kenapa nggak di JIS misalnya, Jakarta International Stadium yang lebih enak. Saya nggak tahu, mungkin karena Jakarta Bandung ada WUS, sekaligus pencitraan lah. Bisa jadi seperti itu, saudara-saudara. Itu sudah diumumkan. Dan grupnya kan saudara-saudara sudah ketahui kemarin itu seperti. Tetapi ini ada perkembangan baru bahwa India, saudara-saudara. India itu kemungkinan tidak akan bisa ikut Piala FIFA ASEAN Cup. Nah, ini harus
ini sedang dibahas ini di FIFA sana. Kenapa India tidak kemungkinan besar batal ikut FIFA ASEAN Cup? Karena pada tanggal 3 Oktober 2026 di FIFA Matchday itu Inspektur Ladusing Inspektur Ladusing India itu akan beruji coba menjalani FIFA Matchday melawan Brazil. Nah ya, secara logika otomatis ya mereka pilih Brazil lah. India sudah mengajukan kepada FIFA untuk meminta bahwa mereka akan mengirimkan tim U23 ke FIFA ASEAN Cup karena tim utama India akan bermain menghadapi Brazil di Kolkata. Uji coba di Kolkata di situ itu ya komersial lah itu, tapi Brazil main di situ. Nah, itulah. Tetapi FIFA kemudian menolak proposal India. FIFA tidak mau India mengirimkan tim U23 di FIFA ASEAN Cup. Dan tim U23 India juga nggak mungkin kan lawan Vinicius, lawan siapa? Gabriel Martinelli, kan nggak mungkin. Lawan Bruno Guimaraes, kan nggak mungkin. Jadi kemungkinan besar ini sedang dicari solusi ya. Solusi yang paling logis ya, India kemungkinan mundur. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau India mundur, berarti siapa penggantinya di grup A ini? India kan nanti akan ketemu Indonesia, ketemu Malaysia, dan ketemu Singapura di Division 1. Nah, ini siapa penggantinya, saudara-saudara? Nah, ini baru nggak tahu apakah akan ada penggantinya atau tidak ada penggantinya, atau bagaimana, atau turnamennya sendiri akan batal. Itu kalau turnamennya batal itu ya sakit lah itu. Karena Indonesia ingin jadi tuan rumah supaya bisa juara. Nah, nanti kalau nggak juara ya saya nggak tahu lagi mau ngomong kayak gimana. Mungkin bubarin aja nggak cukup lah, saudara-saudara. Kalau melihat teori ya, saudara-saudara, ya hitam di atas putih. Kalau melihat teori di atas kertas, ya kalau membandingkan dengan skuad-skuad yang akan ikut FIFA ASEAN Cup ini, memang skuad Indonesia itu yang paling mewah lah. Ya kayak kemarin Piala AFF itu. Itu skuad Indonesia mewah, walaupun dibilang itu tim B, bukan tim utama. Tapi kan walaupun bukan tim utama, dengan pemain-pemain diaspora kayak Ragnar, kayak siapa itu, Tom Hai, Eliano, kemudian Sen Patinama, kemudian Mitchell Baker, Ragnar Uratmangun, dan macam-macam. Itu kan beberapa pemain itu, mayoritas pemain diaspora itu pun kan ikut tampil waktu kualifikasi Piala Dunia tempo hari ketika melawan Oman, ketika melawan Cina, ketika melawan Arab Saudi, Australia, itu kan mereka juga ikut tampil. Jadi itu sebenarnya skuad yang mewah, sehingga kalau kemudian gagal ya wajar. Wajar kalau banyak orang itu menyalahkan PSSI. Wajar, normal itu di seluruh dunia. Aneh kalau orang nggak menyalahkan PSSI. Aneh, berarti dia buzzer. Itu aja. Kalau dia orang normal, orang waras, supporter yang benar-benar supporter, dia pasti akan menyalahkan PSSI. Masalah dia menyalahkan pemain atau pelatih itu sudut pandang berbeda-beda, tapi yang pasti harus wajib hukumnya itu PSSI itu harus disalahkan, harus dikritik, harus dikuliti habis-habisan. Itu hukum alami, saudara-saudara. Itu hukum alam di olahraga, di sepak bola, olahraga sport itu begitu. Sportivitas itu harus dijunjung tinggi. Sportivitas itu maksudnya apa? Kalau Anda menang, Anda berhasil, Anda main bagus, itu Anda harus dipuji. Itu hukum alamnya. Tetapi kalau Anda jelek, Anda kalah, Anda gagal, itu wajib hukumnya untuk dikritik, dihujat, disikat, dihajar. Kira-kira bahasanya begitu. Itu normal. Justru aneh kalau itu gagal kemudian dipuji-puji. Atau kalau berhasil kemudian dikritik, itu aneh. Jadi jangan kebalik-balik lah. Itu kayak begitu, itu udah hukum alam. Itu hukum alam di seluruh dunia. Itu yang benar itu ya kayak begitu. Jadi ya normal aja kalau banyak orang kecewa dengan kegagalan Indonesia di Piala AFF. Bukan soal ini Piala Kaleng, bukan soal ini Piala Ciki, bukan. Kemarin saya sudah bicarakan itu panjang lebar. Ini soal karena PSSI menggunakan pemain-pemain diaspora. Itu aja.
full pemain diaspora disuruh pulang, main di Liga Indonesia, kemudian main di Piala AFF. Dan pemain-pemain diaspora yang main di Liga Indonesia yang kemudian tampil di Piala AFF ini kan Anda lihat kualitasnya menurun jauh. Mereka lebih seremosional kalau Anda lihat. Dulu mereka main biasa aja, santai, tidak terlalu banyak. Sekarang Anda lihat, udah. Jadi itu menunjukkan ya kebiasaan yang terjadi di Liga Indonesia, kebiasaan dengan lingkungan dia di situ, itu terbawa. Dan ya jelas ini adalah penurunan kualitas. Kalau itu nanti dilanjutkan, pemain-pemain diaspora disuruh pulang lagi ya. Ya jangan bermimpi lolos Piala Dunia 2030 lah. Kemungkinan besar akan menggunakan skuad yang lebih mewah lagi. Kita juga masih harus menunggu. Menunggu begini, ini kan FIFA Matchday September Oktober itu kan setelah liga-liga itu bergulir, baik di liga lokal maupun di interlokal sana, di internasional sana itu bergulir. Itu kita harus menunggu lagi apakah pemain yang akan dipanggil itu cedera atau tidak. Nah, itu juga harus ditunggu saudara-saudara. Kalau ternyata misalnya J.Itses cedera, Kevin Dick cedera, Justin Hubner cedera, Dean James cedera, so siapa lagi tuh? Verdong cedera, Ole Romney semua cedera, ya sama aja yang tampil juga pemain-pemain dari AFF itu lagi ya. Jadi itu juga harus dilihat. Makanya sebenarnya nggak perlu PSSI kuar-kuar ini tim terbaik bakal tampil, ini akan begini, ini akan begini. Nggak usah, biasa saja, santai aja, relax, slow Pak. Santai. Itu aja, jadi jalani aja, nggak usah terlalu memaksakan diri. Kalau ternyata nanti ada pemain cedera kan juga nggak mungkin dibawa. Itu aja, santai aja, kita lihat saja nanti seperti apa. Dan persiapan juga maksimal, target juara. Dan kalau bisa tiketnya nggak usah mahal-mahal. Jangan cari cuan lah, jangan cari cuan dari supporter sendiri. Jangan segala sesuatunya dikomersialisasi. Jangan, nggak usah. Sepak bola itu adalah olahraga rakyat. Diciptakan oleh orang miskin, dicuri oleh orang kaya. Begitu kata spanduk yang viral itu kalau nggak salah itu supporter dari Maroko, klub di Maroko. Lupa saya, Casablanca atau apalah itu. Nah, di situ. Nah, itulah sepak bola. Jadi jangan segala sesuatunya difuluskan, diduitkan. Jangan, kasihan supporter itu juga. Tidak semua supporter itu punya duit banyak. Dan kondisi ekonomi di Indonesia itu juga tidak bagus-bagus amat. Ada 1 juta sarjana menganggur, PHK di mana-mana, ekonomi sulit, orang jualan apa, nasi, jualan baju, jualan apa itu sekarang sulit. Bahkan katanya dengar-dengar itu lapangan-lapangan padel itu juga sekarang sudah mulai sepi. Jadi itu pesan saya kepada PSSI, jangan segala sesuatunya diduitkan. Jangan, kalau bisa tiketnya yang terjangkau lah. Saudara-saudara, jika seandainya nanti di FIFA ASEAN Cup itu juga gagal, kira-kira PSSI Anda mau ngapain? Mundur ya. Gentleman dong. Kayak Malaysia itu loh, FA Malaysia, Football Association of Malaysia, ada skandal naturalisasi ilegal. Walaupun mungkin itu idenya datang dari sang raja, anaknya raja, tetapi kan secara organisasi FAM bertanggung jawab. Dan pada akhirnya semua anggota eksekutif komite exco-nya FAM mundur. Nah, itu juga saya harap juga nanti kepada PSSI juga seperti itu. Kalau FIFA ASEAN Cup itu juga gagal, tidak juara, ya mohon dengan kerelaan. Karena salah satu tujuan PSSI bersedia menjadi tuan rumah, mengajukan diri menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup itu ya karena mereka ingin juara. Mereka ingin juara, saudara-saudara. Jadi ya, kalau sudah jadi tuan rumah, kemudian dengan tim yang mewah, dengan pemain diaspora yang Eropa abot semua dipanggil, tapi ternyata nggak bisa juara ya itu
lebih dari keterlaluan lah. Itu lebih dari keterlaluan. Wah, kalau itu nggak bisa juara juga ya, jangan berharap nanti di Piala Asia bisa berbicara banyak. Jangan berharap nanti di kualifikasi Piala Dunia 2030 itu juga berbicara banyak. Jadi itu yang harus dilakukan. Dan buat saudara-saudara semua, kalau mau kritik ya kritiklah PSSI itu. Pemain itu mereka hanya menjalankan perintah pelatih. Pelatih itu hanya menjalankan tugas dari PSSI, walaupun juga pelatih itu juga John Herdman ini juga banyak blundernya, saudara-saudara. Bayangin ya, pemain-pemain yang di eranya Sintayong itu nggak dipakai, itu sama dia dipakai. Sadil Ramdhani, Nadeo, Eliano Reinders, siapa lagi? Itu dipanggil sama dia, dipakai. David Beckham, itu sama dia dipakai. Mark, nah itu dipakai. Harusnya kan dia nyari pemain lagi, pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda, dia meng-create pemain. Karena dia tinggal di Indonesia. John Herdman ini tinggal di Indonesia. Seharusnya dia lebih tahu mana pemain yang bisa dipakai. Bukan pemain-pemain yang sudah nggak pernah dipakai di abaikan Sintayong, di pelatih sebelumnya dipakai lagi di sini. Jadi ya John Herdman juga ada salah, tetapi kan John Herdman juga bekerja atas perintah, atas guidance, atas arahan PSSI. Jadi apapun itu PSSI lah yang paling bertanggung jawab. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara soal FIFA ASEAN Cup. Nah, PSSI selaku tuan rumah FIFA ASEAN Cup sudah menentukan dua venue, dua lokasi pertandingan, yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan di Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung. Dan PSSI targetnya jelas, juara. Sesumbar lagi, saudara-saudara. Kuar-kuar lagi, saudara-saudara. Ingin juara. Setelah kemarin kuar-kuar sesumbar tim mewah di Piala AFF dengan pemain-pemain diaspora yang sengaja dibawa pulang, Indonesia akan juara, akan mencetak sejarah untuk pertama kalinya dalam 30 tahun penyelenggaraan turnamen akan juara. Gagal juga. Sekarang hal yang sama diulangi. Mereka kuar-kuar, saya akan juara, akan tim terbaik, akan tampil, bla 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 bla. Gitulah saudara-saudara. Tapi nanti ya kita lihat hasilnya seperti apa. Jangan sampai gagal lagi. Sebab kalau sampai ini gagal lagi, ya nggak bisa berkata-kata lah. Mau ngomong apa lagi dah. Mau ngomong dan kalau ini gagal lagi ya sudah saatnya angkat kaki dari posisi Anda di PSSI, sudah cari tempat lain aja untuk mengabdi. Mana tak, soalnya mungkin saja Anda nggak cocok untuk mengurusi PSSI, mungkin Anda lebih cocok kerja di air. Kayak begitu saudara-saudara. Dan ya heran juga karena nggak banyak orang yang menyalahkan PSSI. Anda lihat, tidak banyak pandit, tidak banyak pengamat yang berani mengkritik PSSI habis-habisan. Selalu semuanya disalahkan ke pemain, selalu disalahkan ke John Herdman. Saya nggak tahu apakah ini sebuah pola yang disetting atau bagaimana, tetapi hanya sedikit, tidak banyak ya. Saya bilang hanya sedikit ya, ada yang mengkritik, ada. Salah satunya Gadungan, tetapi mayoritas itu masih nggak tahu ya. Saya nggak tahu, mayoritas itu masih menganggap PSSI itu baik, PSSI itu benar. Mayoritas itu mereka lebih menyalahkan pelatih, pelatihnya blunder lah taktiknya. Lihat saudara-saudara, lihat di akun-akun besar itu. Ya kan, Anda perhatikan itu. Jadi
Ya itulah, dan nanti ini AFF ini AFF FIFA ASEAN Cup ini kalau sampai gagal lagi ya mohon maaf Pak, silahkan angkat kaki. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.